Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki materi pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Dalam materi kali ini, Bapak akan menjelaskan makna Quran Surat Al-Kafirun. Materi ini merupakan materi lanjutan dari minggu lalu. Untuk itu, silahkan kalian simak baik-baik. Di materi minggu lalu, kita telah mempelajari cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. Dan di minggu ini kita akan mencoba membaca kembali, kemudian mempelajari makna tiap ayat dari Quran Surat Al-Kafirun. Setelah itu menyimpulkan maknanya dan menunjukkan toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Marilah kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Kafirun yang ada di bawah ini. Kita mulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la anna 'abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang mari kita mengenal Quran Surat Al-Kafirun secara umum. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran masing-masing. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sesudah surat Al-Ma'un dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Berikutnya, kita akan mempelajari makna tiap ayat dari Quran Surat Al-Kafirun. Namun, yang harus kalian perhatikan adalah cara belajarnya. Yang pertama, bacalah makna Quran Surat Al-Kafirun secara berulang-ulang. 2. Pahami oleh kalian. Apabila ada yang tidak mengerti maknanya, mintalah penjelasan kepada orang tua. 3. Cobalah tuliskan makna Quran Surat Al-Kafirun tanpa melihat modul atau video dan gunakan kata-kata sendiri dalam menuliskannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Makna yang terdapat dalam ayat pertama ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah
yang ditujukan pada orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Makna yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut adalah kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya adalah begitu juga orang kafir. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Wala ana abidum ma abaitum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maknanya adalah kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya adalah kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Kita simpulkan makna Quran Surat Al-Kafirun ya. Setelah kita membaca Quran Surat kemudian memahami maknanya ayat per ayat, kita mendapat gambaran bahwa dalam Quran Surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. 2. Kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. 3. Kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah. 4. Kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Indahnya toleransi antar umat beragama. Ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen was-was menanti sang Khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih ya. Tuliskan jawabanmu atas pertanyaan
yang ada di video tersebut.